Para ibu, bapak, suster, bruder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat petang berkah dalem. Sekalipun suasananya suasana petang seperti sekarang ini, tetapi semoga iman panjenengan, iman Anda akan Yesus Kristus tidak mengalami suasana petang atau malah suasana gelap. Semua yang ada di sini sehat. Memang kita yang ada di sini semua sehat. Paling tidak bisa dibuktikan dari ukur suhu. Di belakang sana ada yang barusan diukur suhunya. Semoga juga sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Tetapi di luar sana banyak yang mengalami sakit. Baik itu karena sakit corona, baik itu karena sakit penyakit yang lainnya, entah yang dirawat di rumah sakit ataupun juga dirawat oleh anggota keluarganya. Hari Jumat kemarin, sesudah Ekaristi di gunung, dalam pembicaraan dengan umat, terjadi percakapan di mana umat mengatakan, tadi pagi ada umat yang bingung, yang kemudian sakit. Lalu saya bersama dengan beberapa umat menengok yang bingung itu. Yang ketika kami sampai di rumahnya, terbaring dalam kondisi sakit. Keluarganya ditanya, kok bingung kenapa? Dan keluarganya mengatakan, tadi itu bangun tidur, terus berjalan ke sana kemari di dalam rumah, sampai kelelahan, dan akhirnya lalu tidak kuat lagi untuk berjalan. Tetapi apa yang dikatakan oleh yang sakit, tadi pagi saya bangun, dijemput oleh 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Diajak untuk ke pasar Prambanan. Perjalanan terasa jauh, dan ketika melewati bulak yang begitu panjang, yang jemput saya itu membuat saya tertinggal jauh. Padahal menurut kesaksian keluarganya, orang yang sakit bingung ini sama sekali tidak keluar rumah. Tapi mengatakan dijemput kemudian diajak ke pasar Prambanan, perjalanan jauh dan kelelahan. Maka lalu saya tanya, mana yang terasa tidak nyaman? Yang bersangkutan mengatakan, sini Romo boyok saya pegel, enggak nyaman. Kemudian saya doakan, saya pegang bagian boyoknya, dan yang bersangkutan teriak, panas, panas. Saya terus menempelkan tangan sambil berdoa dan mengajak yang lain juga berdoa.
Tetangga-tetangga berdatangan pun juga yang beragama lain. Terbukti ada di antara mereka yang mengenakan jilbab. Terus saja berdoa secara iman Katolik, tetapi yang sakit justru yang terjadi teriak-teriak, "Yung, yung, yung." Saya mengatakan, supaya ketika mengalami kesakitan, ucapkan dan sebut nama Yesus, Yesus, Yesus. Tadinya yang bersangkutan merasa berat untuk mengatakan itu, merasa kesulitan untuk mengatakan itu. Tetapi ketika terus-menerus suara itu diperdengarkan, ajakan itu diperdengarkan. Ketika yang yung, Yesus, Yesus, Yesus. Kalau dibahasakan lain ya yung. Tetapi sudah memanggil dan menyebut nama Yesus. Bagian-bagian yang lain juga saya pegang dan yang bersangkutan mengatakan panas. Tetapi sejalan dengan yang bersangkutan terus-menerus mengucapkan dan menyebut nama Yesus, suasana pun juga menjadi berubah. Bagian-bagian yang sakit rasanya menjadi lebih nyaman, berkurang sakitnya. Yang tadinya ketika diangkat oleh keluarganya untuk diberdirikan langsung ngelemprek seperti Baladewa ilang gapite kalau dalam bentuk wayang kulit. Tidak ada kekuatan apa-apa. Tetapi ketika kemudian bagian kaki juga saya pegang dan yang bersangkutan juga teriak panas, lalu saja untuk menyebut dan manggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Yang terjadi kemudian ketika yang bersangkutan saya minta untuk berdiri dan berjalan, orang-orang yang ada di situ kemudian minggir karena memberi kesempatan untuk berjalan. Saya tanya, bagaimana sekarang? Apakah sudah nyaman? Pun kacek kathah, sekeco, pun ical kesele, sudah hilang lelahnya, rasanya enak, itu yang dikatakan. Lalu orang-orang sekitar mengatakan, jangan berjalan jauh-jauh dulu. Yang jelas, dengan yang bersangkutan mengatakan, menyebut nama Yesus, 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 berulang-ulang, inilah bagian dari pengakuan iman akan Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Ketika Yesus seperti dalam Injil bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Bagaimana jawab para murid? Macam-macam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, bahkan kemudian menjadi tidak jelas lagi ketika dikatakan sebagai salah seorang dari para nabi. Yesus melihat apa yang sesungguhnya diharapkan oleh Dia terhadap para muridnya. Maka ia pun bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Ini adalah pengakuan iman
dari Simon Petrus terhadap Yesus. Pengakuan iman bahwa Yesus yang ada di hadapannya yang bertanya pada dia itu adalah Mesias. Namun di akhir Injil yang kita dengar tadi dikatakan Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan beritahukan pada siapapun bahwa dialah Kristus, bahwa dialah Mesias, bahwa dialah yang terurapi. Mengapa dilarang? Yesus tidak ingin disalahpahami oleh para muridnya. Banyak orang yang mengikuti Yesus kemana-mana, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, penggandaan roti, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Mereka berharap sepenuh-penuhnya untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin mereka dalam upaya memerdekakan bangsa dari penindasan bangsa Roma. Yang senyatanya orang-orang Israel pun juga ada yang menjadi penjilat-penjilat penjajah ini yang senyatanya. Seperti Raja Herodes dan seterusnya. Orang-orang ingin menempatkan Yesus dalam posisi kemesiasan yang politis. Kemesiasan Yesus bukan seperti itu. Kemesiasan Yesus adalah kemesiasan yang berbela rasa dengan yang menderita, dengan yang sakit, juga yang disakiti dengan cara-cara yang tidak wajar. Yesus pun pada kita masing-masing juga bertanya, siapakah aku ini? Apa katamu tentang aku? Sewaktu tadi pulang dari pemakaman Ibu Hendrika Agnes Widarti Budiono, Ibu Romodoni Widiarso, yang dimakamkan di salah satu makam Kebon Agung Gantiwarno sana. Pulangnya saya sejalan dengan beberapa umat yang kemudian ketika di jalan umat itu mengatakan, Romo, warung saya diganggu. Akhir-akhir ini tambah sepi. Bahkan ada yang biasa langganan, bingung mencari tempat di mana warung saya berada. Tetapi saya yang penting bekerja keras. Saya masih bisa adorasi. Itu yang dikatakan. Kelihatannya jawabannya memang tepat, tetapi masalahnya, apakah adorasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu baru mau akan dilakukan, ataukah sudah dilakukan? Dan apakah dalam hal ini dimaksudkan untuk lebih mengenal siapa Yesus bagi kehidupannya, ataukah lebih berkaitan dengan aku adorasi asal warungku lancar. Ketika nanti sudah lancar, bisa jadi lalu lupa adorasinya. Pengenalan akan Yesus
yang sifatnya mempribadi menjadi jalan pengudusan untuk kehidupan kita. Tanggal 20 Oktober 2020 tahun ini akan dibeato oleh Paus Fransiskus, seorang anak remaja yang lahir tahun 1991 yang bernama Carlo Acutis. Bukan sebagai seorang biarawan, bukan seorang yang pribadi hidup di tempat yang suci. Masa remaja dilalui bersama dengan teman-temannya yang lain. Kekudusan, pengenalan akan Yesus dijalani dalam hidup sehari-hari melalui peristiwa-peristiwa yang sepele-sepele. Tadi Mas Tono bolak-balik buku puji syukur, dan ketika akan dimulai Ekaristi, lalu Mas Tono mengatakan, Romo ini kantornya tidak ada, yang ngangkat nyanyian tidak ada. Lalu saya mengatakan, silahkan jenengan Mas Tono. Oke, siap. Ini jalan pengudusan, sekalipun hanya sederhana. Kata oke siap, kalau hati isinya mendongkol, ini bukan jalan pengudusan. Tadi saya mau menggantikan Mas Tono untuk ngebel di awal Ekaristi. Ternyata kemudian Mbak Dewi yang ngebel. Lalu kita semua berdiri. Sederhana, tidak terlihat oleh panjenengan kalau saya tidak mengatakan di kesempatan ini. Ini juga jalan pengudusan. Melalui hal-hal yang sederhana, kita diajak untuk semakin mempribadi mengenal Yesus Kristus. Kalau senyatanya Carlo Acutis, seorang anak remaja, mengalami bagaimana jalan-jalan hidupnya sebagai jalan-jalan pengudusan, jalan-jalan hidupnya sebagai jalan-jalan untuk lebih dekat mengenal pribadi Yesus Kristus. Dia sampai berani mengatakan, bagiku ikut Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Bagaimanakah dengan kita? Bisa jadi kita yang sudah diberi kesempatan untuk Ekaristi secara offline, merasa dinina-bubukkan dengan Ekaristi secara offline. Mari kita hadir dalam Ekaristi di gereja ketika senyatanya gereja kita sudah diperkenankan untuk merayakan perayaan Ekaristi. Ini jalan-jalan pengudusan untuk kita. Ini jalan-jalan pengenalan pribadi lebih dalam dengan Kristus yang memanggil kita. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hati Kudus Tuhan Yesus, kasihanlah kami. Santa Maria Bunda Kristus, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, doakanlah kami. Santa orang-orang suci yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, keyakinan apa saja dengan wabah corona, doakanlah kami. Para malaikat pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja dan keyakinan apa saja dengan wabah corona, doakanlah kami.